Ini Speedlit 18. Kalau dari angkanya favorit gua. Dan ini juga termasuk teman favorit gua gitu ya. Kenapa gue bilang favorit? Karena satu hobinya sama. SMA ikut Paskibra. Gua jadi ketua di SMA gua dan di era gua, dia juga. Tebak aja di mana ya. Yang jelas gua spill deh kotanya di Bogor ya. Cuman beda SMA gua sama Dita ini. Terus favorit yang kedua, Dita ini pembelajar menurut gua. Jadi dia hobinya belajar memang ya, hobinya kuliah juga. Dan ikut non-profit gua dari 2021 kalau nggak salah. Apa 2020 ya? Nanti kita confirm nih. 2020. 2020 malah ya. Wah gila udah 2 tahun aja gitu ya. Dan posisinya ya jadi director gitu di gua guys gitu ya. Nah sebelum panjang lebar gua sapa dulu orangnya. Halo Dit. Hai Kang, selamat malam atau pagi ya di sana ya. Pagi, pagi. Masih, iya, masih kayak subuh lah ya. Subuh mau Gelap ya. beres lah kira-kira gitu ya. Oke. Dan winter, jadi kelihatannya apa agak Oh gelap. iya, Nah, ini gue tebak masih di kantor. Bener nggak, Dit? bener. Makasih ya, Dit ya. Lu udah beres ngantor, sebelum pulang nyempetin ngobrol dulu sebentar buat inspiring viewers gue nih gitu ya. Kira-kira sharing lah ya. Kalau inspiring ya kan nothing tulus ya, tapi kalau inspiring kita niatin aja gitu ya. Kalau sharing. Nah, Dit, sebelum panjang lebar, guys, lu mungkin lihat namanya Pradita Agustina, tapi gue manggilnya Dit aja biasanya. Jadi gue akan panggil Dita, biasanya gitu ya. Nah, Dit, ini gue kasih lu waktu 1 menit ya buat intro siapa sih Pradita Agustina. Ya, lu boleh cerita dari sisi manapun, dan Oke, gue siapin dulu timernya. Oke, ready, Dit? oke, tadi. Oke, 1 menit buat lu. Halo Kang Faris, sebelumnya mau terima kasih banyak udah diundang ke sini ya. Namaku Pradita Agustina, biasa dipanggil Dita. Saat ini kerja sebagai PNS ya di salah satu kementerian, yaitu Kementerian Keuangan, khususnya di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Dan saat ini juga mungkin aktif di beberapa non-profit ya kayak Votes Indonesia. Sekarang sedang jadi advisor dan juga di Ministry of Finance Toastmasters Club dan juga mungkin beberapa komunitas lain sih. Mungkin itu aja kali ya Kang, sekilas. Wow, concise. Dit, lo tadi nyebut dua non-profitnya aja berbau English ya, English community ya. Iya. Sedikit, Dit, coba jawab, Dit. Kenapa lo senang sama bahasa Inggris? Sejak kapan dan kenapa? Coba. Oh, kalau ditanya sejak kapan itu lama banget Kang. Itu dari aku SD kayaknya. Jadi nggak tahu kenapa Oh, memang oke. aku tuh menyadari dari aku SD itu aku suka sama kebahasaan gitu ya. Jadi nggak cuma English Oke, tapi juga Indonesia sebenarnya. Jadi I dari dulu see. emang suka bahasa Inggris. Terus nggak tahu kenapa begitu mulai belajar ketemu mata pelajaran bahasa Inggris tuh rasanya kayak seru ya. Terus kayak oh ternyata Hmm, dengan bahasa Inggris tuh kita bisa banyak lebih terbuka ke dunia banyak luar, tahu. terutama ke dunia lain kayak di luar negeri gitu ya. Jadi aku ngerasa kayak ini akan sangat bermanfaat buatku. Aku juga suka dengan bahasa kebahasaan gitu ya. Jadi ya sejak saat itu memang aku banyak mulai kayak belajar-belajar sih entah les, entah ikut Oke. komunitas gitu. Hmm, Jadi salah satu istilahnya mungkin bisa dibilang passionku ya. Makanya jadi passion. aku pengen join juga di Votes gitu. Oke, sip. Thank you, Dit ya. Feeling gue sih lo akan berangkat ke negeri yang berbahasa Inggris someday ya. Pastinya nih. Nanti kita kulik Amin, amin ya kebiasaannya. rabbal alamin. Dit, kita masuk ke intinya dulu nih. Ini yang ditunggu-tunggu Oke, ya sama viewers gua. Lo akan cerita leadership dari sisi mana nih, gitu ya. oke, Nanti begitu lo lihat waktunya 2 menit dan gue bilang speed lead ala Dita, artinya lo mulai cerita. Oke, oke. sip. Speed lead ala Dita. Oke, mungkin aku akan bicara tentang leadership secara umum ya. Jadi menurutku leading has never been easy. Itu selalu sulit menurutku. Tapi ada salah satu kualitas pemimpin yang menurutku tuh sangat penting dan mungkin bisa dibilang seringkali dilupakan sama orang, yaitu leading with heart, Kang. Jadi memimpin dengan hati. Ini jadi salah satu aspek kualitas pemimpin yang aku rasa aku pelajari banget paling nggak di 2 sampai 3 tahun terakhir ini. Karena baik saat di leading position maupun enggak ya. Karena aku ngerasa nggak banyak orang yang menyadari bahwa mereka itu perlu memimpin dengan hati mereka. Dalam artinya seperti apa sih? Kayak ketika kita mengambil posisi terutama dalam memimpin sesuatu ya, kita perlu merasa bahwa kita tuh siap untuk mengambil tanggung jawab itu. Karena kayak yang aku bilang, leading itu susah gitu. Karena akan banyak sekali tantangannya, dinamis banget gitu. Terus sebenarnya tuh kayak gimana sih leading with heart itu? Dan menurutku tuh ada dua kualitas penting yang bisa menggambarkan aspek leading with heart itu, yaitu dari sisi empati
dan juga vulnerability. Jadi empati tuh udah dianggap juga oleh banyak orang ya kayak sebagai satu kualitas yang sangat penting untuk ada dalam pemimpin. Kenapa? Karena empati itu kan salah satu kapasitas kita untuk merasakan atau memahami orang lain ya, apa yang mereka rasakan gitu. Dan dengan adanya empati itu kita bisa lebih membuka koneksi yang lebih kuat dengan orang-orang yang kita pimpin. Terus vulnerability atau mungkin kalau dalam bahasa Indonesia kerentanan gitu ya Kang ya. Itu menurutku kayak gerbang menuju empati itu sendiri. Dengan kita mulai kayak menunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya, yang autentiknya gitu kan, akan membuat orang itu lebih mudah untuk mendekati kita, terutama sebagai pemimpin ya. Dengan kita lebih vulnerable, kita lebih punya empati, pada akhirnya itu kita akan lebih bisa membangun koneksi dengan orang-orang yang kita pimpin dengan lebih kuat gitu. Karena menurutku leading is all about people gitu. Makanya gerbangnya adalah dengan kita membuka hati kita dan juga meningkatkan kemampuan kita untuk memimpin dengan hati gitu. Kurang lebih gitu. Pas ya Pas. kayaknya. Gila, emang udah lu atur nih kayak pas banget kan. Nah, eh, empati itu juga, gue mau bilang itu yang jadi kenapa kita balik ke Votes Indonesia ya, Hmm. 2020 sama 2021 itu cuman Votes Indonesia, tapi per 2022 tahun kemarin itu ada tambahan ya kan belakang change makers. Hmm, hmm, Dan hmm. itu inspired by global non profit namanya Ashoka. Dan lo tahu dia mereka ngeklaim untuk jadi change makers ada 4 skill. Dan skill pertamanya ini relate sama yang lu sampaikan, empathy gitu loh. Hmm, Dan gue setuju gitu. Gimana caranya mau menjadi pembuat perubahan tapi nggak empati sama orang? Ini nggak. bener bang. Gimana ceritanya kita bisa didengerin untuk kita punya ide, kita mungkin pintar, tapi nggak bisa ngelihat tadi kata lu orang perlunya apa. Terus mungkin orang itu mungkin weakness-nya apa, strength-nya apa gitu ya yang perlu di consider untuk kita bisa ngasih sesuatu yang pas gitu kan. Ya tadi benar kata lu, empathy itu jadi titik Bener utamanya bang. dan lu tambahin kerentanan tadi atau vulnerability tadi ya yang jadi titik gerbangnya sebelum ke empathy. Gitu gitu ya. Oke, Tuh. cakep Dit. Gue masuk ke 2 menit gue ya, biar balance nih. Lu Oke. udah dapat 2 menit, sekarang gue. Gue sih simple nanyanya. Lu ngomongin kesulitan dalam leading, terus tadi 2 poin tadi ya. Gue langsung tanya, Dit. Kalau lu pribadi, ya, pada saat pengalaman leading tuh, di suatu pengalaman leading, eh, kesulitan apa yang pernah lu dapetin pada saat berhadapan dengan manusia? Karena kata lu kan leading is Hmm. all about people. Ya kan? Iya, iya. Coba. Mungkin ini salah satu pengalamanku di pas di Toastmaster ya, Kang. Waktu itu aku Oke. menjabat jadi presiden ya. Di situ aku ngerasa perlu mengkeep banyak orang gitu. Maksudnya untuk menjaga agar tetap jalan gitu kan. Dan Hmm. ada banyak orang yang waktu itu memang mereka sedang dalam kondisi sulit sehingga tidak bisa melanjutkan gitu ya. Di situ banyak Hmm. banget aku menerima kayak penolakan gitu ya, Kang. Jadi misalnya kayak Hmm. sorry ya nggak bisa lanjut. Karena kan mungkin Kang Hmm. Farid juga pasti ngerasain Kang di non profit pasti ada aja orang-orang yang datang dan pergi gitu kan. Iya, Dan itu aku iya. kayak dihadapkan banget dengan kondisi bahwa aku harus paham dengan kondisi dia seperti apa. Terus juga kira-kira aku harus bereaksi seperti apa dengan hal seperti itu Hmm. gitu. Jadi itu jadi salah satu tantangan yang besar banget sih buatku karena di satu sisi harus kayak memperjuangkan tujuan organisasi, di sisi lain kayak perlu apa ya istilahnya kayak memahami apa yang dirasakan. Ini pun di votes juga banyak ya Kang, kayak aku pun juga kan kita udah banyak melihat banyak orang datang dan pergi gitu ya Kang ya, Iya. entah sebagai partner, entah apa. Jadi memang tantangan terbesarnya adalah itu ya, contohnya kayak bagaimana kita bisa paham dengan kondisi yang dialami sama orang di luar sana gitu, yang berhubungan dengan kita gitu. Oke. Thank you. Gue masih punya 1/2 menit dan nanti kalau habis juga gue akan coba lanjutin. Gue punya satu pertanyaan lagi deh sebenarnya. Ini gue riset dulu ya, biar tenang. Karena kalau lihat waktu udah kayak cerdas-cermat. Jadi Dit, satu lagi. Tadi lu udah bilang hal yang kata lu gini. Apa namanya, orang tuh semua punya keperluannya masing-masing, punya concernnya masing-masing, makanya suka come and go, kira-kira gitu ya. Nah, pertanyaan gue gini. Ini agak kritis di sini ya. Dan ini mungkin dialami sama semua orang. Batasnya di mana, Dit? Pada saat kita perlu kayak istilahnya apa ya kayak mempertahankan gitu ya Hmm. dan ini udah momennya ya udah deh gitu tapi kan artinya kalau misalnya kita ya udah deh ini yang kedua kita kehilangan aset gitu ya kita kehilangan bisa dibilang sumber daya yang harusnya bisa membantu goal tapi kita akhirnya hilang satu atau dua ini akhirnya gimana nih nah sekali lagi dit ini batasnya di mana dit gitu silakan. Oke. Ini menarik banget sih Kang. Ini karena aku alami juga ya. Kayak misalnya kemarin kan aku juga sempat mengomunikasikan ke Kang Farid ya. Ketika di Foods aku merasa Ya, sedang banyak hal yang ya. terjadi gitu kan. Dan aku sendiri mengomunikasikan Kang Farid ya Kang.
saat ini aku dalam kondisi yang belum sanggup, dan waktu itu alhamdulillahnya Kang Farid sebagai leader juga sangat mengerti gitu kan, sangat berempati dengan kondisiku, dan akhirnya kayak memberikan aku kesempatan untuk istirahat sejenak gitu kan. Dan Hmm. menurutku salah satu titik untuk membedakan antara melepaskan atau misalnya memberikan pemahaman atau empati tadi ke orang itu adalah dengan kita melihat uh, kemauan orang tersebut untuk tetap tinggal di Hmm. sini gitu. Hmm. Karena bisa aja kan sebenarnya kalau menurutku kita nggak bisa maksa orang untuk stay di sini gitu. Ketika mereka memang tidak benar-benar ingin ada di sini, maka menurutku it's not worth it to keep them gitu menurutku ya. Kayak kalau memang mereka sendiri nggak niat, untuk apa diperjuangkan gitu. Karena menurutku niatan dan juga mungkin alasan untuk tetap tinggal itu adalah hal yang penting dalam suatu organisasi. Tapi kalau memang ternyata seperti mungkin yang kayak kemarin aku alami ya kan, kayak yang aku butuhkan adalah saat ini istirahat gitu, dan ternyata pemimpinku bisa berempati dengan hal tersebut, Hmm. dan akhirnya kan kembali lagi gitu kan. Jadi memang menurutku batasnya adalah memang dari orangnya sendiri, apakah dia ingin tetap tinggal di Oke. sini atau Hmm. seperti apa gitu. Dan memang kuncinya adalah sebagai leader di sini kita perlu untuk lebih mendengarkan atau memahami gitu. Sebenarnya apa sih yang dia butuhkan? Kalau memang dia butuh istirahat, silakan. Kalau dia butuh pergi, kita perlu gimana lagi gitu kan. Jadi memang tantangannya adalah gimana cara tetap mempertahankan orang-orang itu ya kan. Cuma menurutku memang batasnya adalah eh, dalam hati orang tersebut gitu. Apakah dia masih ingin tetap tinggal atau enggak gitu kan. Oke. Deep Itu ya kalau Kang Farid ada obrolannya ya. ini ya, iya. Obrolan malam ini ya. Berat ya kan? Oke. Jadi kalau gue bisa uh, wrap up gitu ya, stepnya gitu kan, ini pasti sekali lagi, ini pasti dilema ini semua orang pasti ngerasain sih menurut gue, Iya even kan? dia di organisasi yang nggak gampang keluar masuk atau yang kayak community atau non profit, ini pasti ada Mm-mm. gitu ya. Jadi titiknya, stepnya itu menurut gue satu, si leader ini ya harus menjalankan fungsinya dengan baik, nggak cuma jadi manajer yang cuma tahu kerjaan beres atau belum. Makanya penting banget di awal begitu pertama kali kenal, kayak misalnya lo nih pertama kali masuk ke Votes gue kan di 2020 juga, dan gue tahu kita pernah satu organisasi daerah bareng di kampus ya kan. Jadi gue udah Iya, tahu nih karakternya dan gue udah dalami kan, ditanya kayak apa gitu kan, strength and weakness, terus udah gitu opportunity threat-nya juga gue petain gitu kan, oke gitu. Dan dari situlah bisa tumbuh yang namanya trust ya kan. iya, benar. Dan begitu tadi pertanyaan gue adalah batasnya di mana, dan jawaban itu bagus banget adalah tergantung orangnya gitu ya. Dan bayangin itu kan jawabannya ada di sini, gue kan nggak tahu ya ada di Iya, sini gimana. benar. Makanya itu penting si leader ini ya dari awal udah mengenali gitu ya si Betul. yang bisa dibilang jadi teammates-nya atau followernya kira-kira gitu, butuhnya seperti apa, dan selalu standby gitu kan. Soalnya ingat gue Baik. waktu apa namanya, ini bukan contoh lo juga aja tapi bisa contoh yang lain juga, itu memang ngedengerin itu penting gitu ya, ini Iya, orang benar perlunya banget. apa gitu kan, dan apa yang bisa gue bantu, karena harus hadir gitu kan, yang namanya kerjasama kan dua arah kan, dan di situ Iya, gue benar. bilang kan kalau ada apa-apa kabarin kemarin kalau ada skripsi ya kan, Iya, dan benar yang kan? lain kira-kira kayak gitu. Dan begitu lu bilang kan alhamdulillah skripsi gue beres ya kan akhirnya. Iya itu, aduh, makasih banget Kang. Benar-benar. Dan viewers gue harus tahu, di Tani ngeberesin skripsi di tengah-tengah kemarin sempat dapat ya bisa dibilang dia harus istirahat dulu dengan kena COVID ya kemarin ya. Tapi semuanya Iya, beres guys. Istirahat aman gitu ya. Terus kuliah lancar gitu kan. Dan begitu dia bilang selesai, dan gue lihat juga story-nya, postnya di Instagram tuh kayaknya memorable banget buat lo ya Dit ya. iya, iya Kang. Itu sebuah perjuangan banget Kang. Perjuangan banget, dan gue sih salut Dit. Lu udah nunjukin kualitas itu, makanya karena gue udah percaya gitu kan, jadi ya udah Dit, silakan take your time, dan alhamdulillah gue bisa ngobrol sama lu nih setelah beres semuanya, covid beres, skripsinya beres, jadi enak sekarang ya. Oke. Iya Kang. Dit, makasih banget intronya udah ya, ini insightful banget menurut gue gitu ya, dan lu udah ngasih tahu tadi tentang satu poin yang utama sebenarnya, mendengarkan, dan harus tahu yang kira-kira diperlukan sama teammates kita ini seperti apa gitu ya, biar Iya. tetap goal organisasi aja kan. Masuk ke konklusi Dit, di Oke. sini gue pengen tanya sama lu udah pernah jadi leader ya Oke. di berbagai kesempatan ya. Terus di depan kedepannya juga lu akan apa namanya menjadi official leader, amin, kita aminin dulu ya, sekolah dulu Amin. terutama ya. Nah pertanyaan Amin. gue cuma satu ya, lu tuh eh, pengen jadi leader yang seperti apa, Dit? Maksud gue ada nggak yang belum kesampaian, kualitas apa yang lu belum kesampaian, dan lu targetin ini kalau nanti gue jadi leader lagi entah di mana,
gue pengen lakuin ini. Apa itu? Dit? Berat ini ya kan. Ini butuh refleksi mendalam ini kayaknya. Tapi mungkin aku dari dua aspek ya. Pertama mungkin dari sisi menjadi leader seperti apa yang pengen dikenang. Aku sih pengen selalu dikenang sebagai orang yang atau pemimpin yang tadi ya memimpin dengan hati gitu. Makanya aku selalu memastikan bahwa ketika aku memimpin atau mengambil tanggung jawab, hatiku tuh hadir di situ. Gitu. Jadi aku pengen selalu hadir dalam apa ya semua hal yang aku pimpin gitu. Terus Hmm, mungkin untuk hal yang aku pengen dari sisi yang aku pengen improve ya, itu ya. mungkin lebih ke arah decision making Kang. Karena jujur Hmm, mungkin salah satu drawbacknya dari punya hati yang sensitif, karena aku orangnya sensitif ya Kang. Jadi mungkin hmm, hmm, untuk bisa menghadirkan hati dalam sesuatu tuh menurutku itu sesuatu yang cukup bisa aku lakukan karena aku dasarnya sensitif itu. Tapi drawbacksnya adalah kadang kita sulit untuk memutuskan, gitu. Jadi kadang kita kayak tadi mungkin agak sulit untuk bisa menetapkan batas yang hmm, tegas gitu kan. Jadi memang hmm. somehow yang pengen aku improve padahal di situ ya. Jadi kayak menyeimbangkan antara empatiku gitu kan dalam memimpin dan juga mungkin lebih seperti ke ketegasan yang Decisionnya. diperlukan Ya. Hmm, khususnya dalam mungkin pengambilan keputusan ya. Karena aku kadang masih merasa kayak somehow sulit ya untuk bisa memutuskan dengan tegas gitu atas segala sesuatu gitu. oke. Kurang lebih gitu sih Kang. Sip, dapat ya. Jadi lo mau bilang, Farid, gue tuh pengen bisa lebih balance, gitu kira-kira gitu ya. Oh, Antara empati yang kunci utama dengan jadi decision maker. Karena memang ya tugas leader kan itu ya, akan iya. bermuara di si role ini untuk memutuskan Hmm, hmm, sesuatu. hmm. Tenang, Dit, perjalanan itu jam terbang ya. Jadi lo enjoy aja, Panjang ya. skripsinya beres dulu, healing dulu, ya kan? Terus kerja dulu dengan oke nih dan kalau kan di unit baru ya jadi nikmatin dulu di Iya. situ nanti begitu ada Siap. waktunya misalnya sekolah mungkin momennya di situ nanti lo akan belajar dari entah lanjut studinya atau pengalamannya Hmm. itu nanti gitu ya bertemu dengan orang baru situasi baru nah itu kebentuk dit biasanya gitu gue juga bisa bilang gue belum perfect tapi gue akui gue di posisi hari ini tuh karena gue kebentuk dengan Iya. sama situasi yang beda-beda itu jadi gue bisa memahami gitu. Oke, Iya Kang. Beb, thank you banget Terima waktunya kasih ya. malah dapat Hati-hati di jangan jalan. nih Kang. Iya, so, maghrib-maghrib gue kasih jangan ya. Dan Iya. apa, Dit, hati-hati pulangnya. Apa namanya nanti mudah-mudahan bisa ketemu di lain kesempatan. Dan sekali lagi terima kasih buat dedikasinya di Vox Indonesia ya, so far ya. Ya, terima kasih banyak Kang Farid. Terima kasih semuanya. Oke, siap ya. Sekian dulu guys, episode 18. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.